Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan kajian bedah buku kita, yaitu buku Fikih Ruqyah. Pada kesempatan ini kita masuk kepada halaman 134, akan membahas tentang rukun ruqyah. Rukun ruqyah atau disebut dalam bahasa Arab arkanur ruqyah, rukun-rukun ruqyah. Rukun yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur terpenting atau bahagian-bahagian terpenting dari sesuatu atau unsur-unsur yang menentukan adanya sesuatu. Dalam konteks ini berarti sesuatu yang ada dalam proses ruqyah. Artinya proses ruqyah tidak akan terjadi kalau tidak ada unsur-unsur tersebut. Itu yang disebut dengan arkanur ruqyah. Jadi dalam proses ruqyah semua rukun-rukun ruqyah ini mesti ada, ya. Yang pertama adalah roqi, ya, roqi atau peruqyah. Dalam bahasa Arab selain roqi juga disebut mu'alij, ya, mu'alij, terapis. Nah, roqi ini sangat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses ruqyah. Karena kalau tidak ada roqi atau peruqyah, otomatis ruqyah tidak akan bisa terjadi. Kemudian ada marqi, ya. Marqi adalah sesuatu yang diruqyah. Karena boleh jadi marqi ini bukan orang. Walaupun pada umumnya marqi ini adalah orang, itu orang yang diruqyah. Tapi bisa juga dalam kasus-kasus tertentu, misalnya yang diruqyah itu adalah rumah atau kendaraan, ya, atau bisa juga hewan dan sebagainya. Kemudian ada marqi bih, ya, marqi bih artinya yang dibaca saat ruqyah, atau bacaan-bacaan ruqyah, itu namanya marqi bih. Ada marqi minhu, yaitu penyakit-penyakit yang bisa diruqyah, ya, apa saja yang menjadi sasaran ruqyah, apakah itu penyakit atau persoalan, maka itu disebut marqi minhu. Kemudian unsur terpenting lagi adalah marqi fih. Marqi fih, sesuai dengan namanya fihi, berarti dia menunjukkan tempat. Jadi tempat pelaksanaan ruqyah. Nah, jadi ada 5 rukun ruqyah, ya, roqi, marqi, marqi minhu, marqi bih, marqi fih. Nah, kita akan bahas satu persatu rukun ruqyah ini, karena masing-masing rukun ini mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Secara bahasa, ya, roqi diambil dari kata roqa yarqi, roqi, ruqyatan fahuwa roqi, artinya dia adalah bentuk isim fa'il, ya, dari roko, ya, roko yarqi ruqyatan roqi. Nah, jadi pelakunya atau orang yang membacakan ruqyah. Nah, jadi roqi ini dalam sebuah proses ruqyah, dia adalah unsur terpenting, baik yang menjadi
sasaran atau objek ruqyah itu orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi ada kalanya seorang roqi itu dia roqi dan dia juga marqi. Ya, itulah yang disebut dengan ruqyah mandiri. Tapi pada umumnya peruqyah itu adalah melakukan ruqyah terhadap orang lain. Nah, roqi ini adalah kalau di dalam proses ruqyah yang mana kita ketahui bahwa ruqyah ini adalah suatu jihad, ya. Kalau meminjam istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruqyah ini adalah jihad. Beliau mengatakan, ya, bahwa peruqyah adalah mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Karena dia berjuang melawan kebatilan, baik kebatilan yang nyata dan juga kebatilan yang tidak nyata. Nah, jadi seorang peruqyah itu adalah seorang mujahid fisabilillah. Nah, jadi orang yang menjadi peruqyah ini dia ibarat orang yang terjun ke dalam sebuah pertempuran. Dia mesti memiliki kesiapan, atau boleh kita istilahkan dengan syarat. Ya, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang peruqyah. Ya, karena kata beliau, hendaklah seorang peruqyah berhati-hati dikalahkan oleh musuhnya disebabkan oleh dosa-dosanya. Nah, itu diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Kita sebagai seorang mujahid bisa dikalahkan oleh musuh karena dosa-dosa kita. Nah, ini juga berlaku pada jihad yang lain, ya. Tidak hanya pada konteks ruqyah, ya. Dalam peperangan melawan musuh, ya, yang menebarkan kebatilan, kalau kita tidak bersih dari maksiat, kalau kita tidak jauh dari maksiat, maka maksiat kita itulah yang menjadi penyebab kekalahan kita. Nah, apalagi dalam ruqyah, ya. Karena yang kita hadapi tidak hanya manusia, tapi adalah setan, jin, ya. Jin-jin jahat yang bekerja sama dengan tukang sihir dan sebagainya. Jadi dalam hal ini seorang peruqyah mesti cukup syarat. Jadi tidak cukup dengan mengikuti pelatihan 1-2 hari, kemudian tidak mendalami ilmu tentang ruqyah atau ilmu-ilmu yang terkait dengan ruqyah. Misalnya ilmu tentang jin, kemudian yang berkaitan dengan pintu-pintu masuknya syaitan kepada diri seseorang, itu tidak dipahami, maka seseorang itu akan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, dalam konteks ruqyah ada 2 jenis, ya. Ada ruqyah pembentengan, ada ruqyah penyembuhan. Nah, kalau ruqyah pembentengan artinya setiap muslim mesti bisa membentengi dirinya dari kejahatan-kejahatan jin dan tukang sihir. Ya, dia harus mampu. Nah, ini yang disebut dengan ruqyah mandiri. Jadi setiap muslim ketika dia melakukan zikir pagi dan sore, dia pada hakikatnya telah menjalankan ruqyah pembentengan. Orang yang membaca Al-Quran dengan niat agar terhindar dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang mengganggu, maka dia akan dilindungi oleh Allah dengan ayat-ayat Quran yang dibacanya. Nah, tetapi yang kedua, jenis ruqyah penyembuhan, artinya dia melakukan tindakan ruqyah kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang sangat yang sangat berbahaya, ya, atau
tidak disebut berbahaya, tapi akan melahirkan ya tantangan-tantangan yang cukup besar, tidak hanya dari kelompok manusia, tapi juga dari kelompok jin-jin jahat dan tukang-tukang sihir. Nah, kenapa? Karena dalam proses ruqyah terhadap orang yang sedang mengalami sakit atau mengalami masalah atau mengalami gangguan sihir, dia akan berhadapan ya dengan banyak hal. Maka dalam hal ini seorang peruqyah mesti memiliki kafaah. Ya, dia mesti memiliki kemampuan ya. Nah, maka di sini di dalam buku fikih ruqyah pada halaman 136 ada syarat-syarat inti yang mesti dimiliki oleh seorang peruqyah. Nah, selain syarat-syarat inti nanti ada syarat-syarat yang juga sangat penting ya untuk dipenuhi. Nah, syarat-syarat peruqyah yang inti ini ada 4. Pertama, al-quwah fil aqidah, kekuatan dalam aspek akidah. Seorang peruqyah yang masih lemah akidahnya, maka dia akan mudah untuk dikalahkan setan. Maka banyak orang yang meminta diajarkan ruqyah secara bacaan mungkin mudah. Orang yang hafal surah Al-Fatihah, hafal awal Al-Baqarah, hafal ayat kursi, hafal akhir surah Al-Baqarah, hafal qul huwallah, hafal Al-Falaq, An-Nas, sudah bisa dia meruqyah ya. Tetapi apabila dalam akidahnya belum mencukupi, belum kuat, masih ada lagi perilaku-perilaku atau keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada kesyirikan, maka dia akan mudah ditaklukkan oleh setan atau jin-jin yang jahat. Dia akan mudah untuk dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Maka al-quwah fil aqidah ini adalah sesuatu yang sangat penting di antara syarat-syarat yang lain. Kemudian yang kedua, al-quwah fil jasad, kekuatan secara fisik ya. Kekuatan secara fisik ini artinya orang yang meruqyah itu mesti fit ya, tidak mudah sakit, atau dia memiliki sedikit kemampuan untuk menjaga diri. Nah, kenapa ini penting? Karena di saat menjalankan proses ruqyah kadang ada hal-hal yang tidak disangka-sangka muncul dari seorang pasien. Katakanlah misalnya pasien-pasien yang pernah belajar ilmu bela diri yang sifatnya ada pengisian tenaga dalam, atau pasien-pasien yang pernah menuntut ilmu kebal dan sebagainya. Nah, dalam proses ruqyahnya terkadang mereka mengeluarkan jurus-jurus dan kekuatan-kekuatan yang kadang bisa mencelakakan si peruqyah. Maka dalam hal ini si peruqyah harus benar-benar siap secara fisik. Kemudian yang ketiga, kekuatan kepribadian atau al-quwah fi syakhsiyah ya, kekuatan dalam kepribadian ini dia lebih mengarah kepada akhlak, etika, moral ya, mental ya. Kalau di saat berhadapan dengan pasien yang sedang reaksi, seorang peruqyah sudah takut. Ketika mendengar ada pasien sedang reaksi, kemudian dia mundur, nah maka setan akan membaca ya bahwa orang ini mudah untuk dikalahkan. Maka mental seorang peruqyah mesti mental baja. Dia harus kuat menghadapi segala macam tekanan-tekanan atau hal-hal yang mungkin menguji nyali saat menghadapi orang-orang yang perlu diruqyah. Kemudian yang keempat,
yaitu kekuatan argumentasi atau dalam bahasa Arabnya disebut al-quwah fil hujjah. Nah, al-quwah fil hujjah ini muncul dari gangguan-gangguan yang sifatnya ya berlandaskan agama ya. Artinya ada orang-orang yang mungkin selama ini belajar agama tapi tidak tuntas, atau belajar agama tidak dari sumbernya yang sebenarnya, atau belajar agama dengan cara-cara yang salah. Maka dalam hal ini bisa saja orang yang belajar seperti itu akan disusupi oleh jin atau setan yang mengajarkannya sesuatu yang dapat digunakannya sebagai alasan atau argumentasi untuk melawan si peruqyah. Nah, maka disinilah perlunya ilmu bagi seorang peruqyah. Nah, ketika jin-jin yang merasuki seorang pasien itu memunculkan hujjah-hujjah, maka si peruqyah mesti siap menghadapinya. Bayangkan kalau hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak punya dasar ilmu, maka alamat seorang peruqyah itu akan dipermalukan oleh jin di hadapan pasiennya atau di hadapan orang ramai yang melihat saat dia melakukan proses ruqyah. Jadi argumentasi atau hujjah ini perlu dimiliki oleh seorang peruqyah. Maka tidak salah kalau beberapa ulama ya menyebutkan bahwa semestinya ya orang yang meruqyah itu adalah seorang alim, seorang ulama. Kalaupun dia tidak sampai pada tingkat ulama atau alim, maka setidaknya ia adalah orang yang berada pada proses menuntut ilmu. Ya, artinya kita ini sebagai seorang peruqyah tidak ada yang mengaku atau meyakini dirinya sebagai seorang alim atau ulama. Tapi setidaknya kita adalah orang-orang yang betul-betul giat ya memperkaya diri kita dengan ilmu. Dimanapun ada ilmu terus dikejar dan dipelajari. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi hujjah-hujjah yang dimunculkan oleh setan, oleh jin. Nah, kadang bisa juga ya bukan jin-jin atau setan-setan yang merasuki itu yang mendebat atau menyudutkan kita ya dengan melahirkan hujjah-hujjah yang seakan-akan benar ya, tapi bisa saja manusia-manusia yang tidak suka dengan ruqyah, mereka juga kadang memunculkan ya hal-hal yang dapat menyudutkan kita sebagai seorang peruqyah yang benar-benar ingin menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah barangkali yang perlu kita sampaikan ya dalam konteks bedah buku ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kepada syarat-syarat yang lebih menjurus kepada kepribadian seorang peruqyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk terus ya membekali diri dengan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, terutama ilmu ruqyah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan waktu, diberikan kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.